Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang luar biasa, alhamdulillah merupakan sebuah kehormatan bisa berbicara di depan Bapak Ibu semuanya dan juga bisa berbagi apa yang telah saya miliki dan juga ini merupakan sebuah kewajiban yang harus disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum mulai mari bersama-sama kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang kita lakukan dan itu menjadi sebuah tindak tanduk yang kita sepakati menjadi sebuah kebiasaan yang hari ini kita sebut dengan sebuah budaya, ya, budaya positif. Ini ada pantun, ya, bukan durian sembarang durian. Durian datang dari Cik Latif. Ya. Bukan pertemuan sembarang pertemuan. Pertemuan membawa budaya positif. Terima kasih. Ini bukanlah tepuk tangan terakhir ya, masih ada tepuk tangan yang lain lagi. Ya, ini ini pengajar praktik. Ini adalah fasilitator yang setiap hari memantau gerak-gerik kita sebagai calon guru penggerak. Ya, kita mulai dengan budaya positif. Tadi ada budaya dan positif. Saya ingin tanya kepada Ibu atau Bapak di sini. Kalau kita mendengar kata budaya, apa yang ada di kepala kita atau pikiran kita? Ibu? Kebiasaan. Ada lagi? Kebutuhan hidup manusia. Karakter. Etika. Watak. Ya, jadi ada karakter, budaya, watak, kebiasaan, etika, kebutuhan. Ya. Kemudian ada lagi namanya positif. Jadi ada dua kata, budaya dan positif. Jadi watak positif, kebiasaan positif. Ya. Kalau kita bicara positif, tentu bicara tentang hal yang baik-baik. Ya, terima kasih Ibu Sunarti. Nanti ada pantun di terakhir. Ya, ternyata budaya itu adalah sebuah watak dari karakter yang menyeluruh orang menyepakati membuatnya. Kita lihat dari mana datang budaya itu. Yang pertama adalah dari niat. Ya. Dari niat lalu timbullah apa Bapak Ibu? Iya, tekad, ada motivasi, ya, keinginan. Yang berikutnya adalah kata-kata. Misalkan ketika hari hujan, terlintas kita pengen makan lendor. Ya, lendor. Ya. Lendor itu adalah kebiasaan ngomong. Ketika kita makan lendor, kita ngomong kan? Nak makan lendor. Setelah itu lalu kita action. Tidak hanya bercakap saja, tapi berbuat. Lalu kita masalah gitu. Ya. Beli. Ya, kita beli. Ya. Ya. Ternyata orang di Kepulauan Riau ini setiap hari hujan itu suka makan lendor. Biasa. Itu
Nah, jadi budaya itu adalah kebiasaan per orang yang ia sudah memasyarakat. Itulah sebuah kebiasaan yang umum. Itulah budaya. Iya. Jadi habit, kebiasaan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Dinamakan culture budaya. Ya, itu tentang budaya. Jadi pada hari ini kita ingin membahas tentang budaya, kebiasaan yang disepakati orang bersama-sama, tapi ia bernilai positif. Ya. Ini yang akan saya sampaikan. Ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana membentuk sebuah budaya positif itu, Bapak Ibu. Kita mulai dari sikap disiplin yang positif. Dari sikap disiplin yang positif ini maka akan muncul sebuah nilai-nilai kebajikan. Kalau kita kebajikan, pasti kita bilang kebaikan. Hal yang kita sepakati bernilai baik. Lalu yang berikutnya, ketika nilai ini muncul, maka yang berikutnya adalah ada sebuah kehendak atau motivasi. Lalu di sana ada punishment, ada hukuman, ada penghargaan, lalu ada restitusi. Ya. Setelah ini muncul, maka yang berikutnya untuk membentuk sikap budaya positif ini maka harus ada keyakinan kelas. Sebuah nilai-nilai yang kita sepakati harus kita laksanakan. Nanti kita lihat mengapa ia tidak menjadi sebuah peraturan kelas, tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang berikutnya, ketika keyakinan kelas ini hadir, maka manusia semuanya mempunyai sebuah keputusan yang sangat mendasar. Ya, ada 5 di sini. 6. Ya, 5 ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang posisi kontrol. Seorang guru, ia punya posisi dalam menegakkan nilai-nilai budaya positif ini. Yang terakhir adalah kita lihat ini tentang penerapan segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama. Ya. Tentang sebuah makna disiplin. Ini ada permainan. Ya. Mainan namanya cobalah buka. Nah, ini kacau. Cobalah buka. Ya, berpikir positif ya. Ya. Semuanya berpasang-pasangan. Silakan. 2 pasangan, oke. Ya, berpasang-pasangan. Iya. Ada permainan nih. Iya, ada permainan. Yang sebelah kanan saya, kiri saya, kiri kanan ya, kanan depan ini. Coba ibu atau bapak angkat tangan sebelah saja. Ya, angkat tangan sebelah kiri boleh, kanan boleh. Yang sebelah kiri ya, sebelah kanan sorry. Ini ada 2 pasangan nih, sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Yang sebelah kanan saya, Anda pegang tangan Anda genggam. Anda bayangkan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu ini ada barang berharga, atau ada sebuah rahasia, atau apa saja yang ia tidak akan boleh Ibu Bapak buka. Nah, teman Anda di sebelah itu tugasnya membuka tangan Bapak Ibu ini dengan apapun caranya. Ya. Sekarang kita mulai, silakan. Boleh dipujuk, boleh ngomong, dipaksa apa saja. Ya. Jangan buka yang lain ya, buka tangan saja. Ya. Ya. Ada yang berhasil buka? Ada? Ya. Sekarang saya tanya, mengapa ibu bisa membuka tangan teman? Yang pertama awalnya tak bisa dibuka, terus saya bilang ibu baik karena bapak dikasih ujian. boleh membujuk, boleh membujuk. Ternyata setelah terbuka, saya tangan saya sakit. Kita beri aplaus dulu ya. Iya. Sekarang saya tanya ibu, mengapa ibu mau membuka tangan? Oh, tangannya sakit ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi ada alasan tadi ya. Mengapa harus kita buka atau mengapa kita harus menutupnya? Ternyata
ternyata membuka dan menutup itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Meskipun ada pengaruh dari luar, itu namanya dengan kontrol tersebut, dengan kontrol. Kita lah yang mengontrol diri kita. Ya, meskipun itu rahasia atau tidak, sebenarnya kita sendiri yang memegang peranan itu. Namanya dengan kontrol. Nah, kita masuk ke berikutnya. Dan ternyata dalam pemahaman kontrol itu ada sebuah miskonsepsi ya, bahwa ternyata kita menganggap kita sebagai orang dewasa ini bisa mengontrol anak-anak. Padahal itu sebuah ilusi sebenarnya. Ya, belum tentu. Ya. Atau kita mengatakan ketika kita bicara yang baik-baik, yang bermanfaat, memotivasi mereka, bisa mengontrol mereka. Itu juga bukan. Ya. Atau yang berikutnya juga, ya, kita bahkan mengkritiknya, ya, menghakiminya agar ia merasa bersalah dan kita bisa mengontrol. Itu tidak juga. Ya. Ternyata kontrol itu ada di dalam diri orang itu masing-masing. Ini kita masuk ke kontrol. Nah, di dalam teori kontrol ternyata, ya, kita kadang-kadang Bapak Ibu, ya, menganggap ketika terjadi sebuah masalah, kita menganggap bahwa setiap kita itu sama sebenarnya. Itu pemahaman kita. Namun dalam teori kontrol bahwa setiap kita berbeda-beda. Ketika anak bermasalah, pemahaman kita sama. Salah sama, tetapi ternyata penyebab mereka berbuat salah itu ada pemicunya. Ya, ini tentang teori kontrol. Ya. Di sini dikatakan bahwa kalau dalam stimulus respon setiap kejadian kita menganggap kita bisa merubah orang lain. Ya. Tetapi ternyata tidak. Yang berusaha memahami kita ternyata harus bisa memahami pandangan anak-anak. Ya, ini kita kembali kepada anak-anak. Jadi kontrol ini kita menyadari bahwa setiap manusia itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kontrol itulah yang akan melahirkan sebuah disiplin. Disiplin di sini artinya disiplin yang positif, ya, yang membawa sifat-sifat kebaikan. Dan ketika disiplin tegak, maka akan ada nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah disebutkan nilai kebajikan itu apa? Pak Panca, apa nilai-nilai baik ini? Memberikan penghargaan. Iya, penghargaan. Ibu, nilai-nilai kebaikan. Disiplin. Berbudi pekerti, memberi makan juga ya, memberi kue kotak ini nilai-nilai kebaikan juga. Ya. Jujur juga. Nah, dari kontrol inilah ternyata ia akan mampu melahirkan sebuah budaya positif. Baik, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ya, silakan. Bentar dulu. Ini ada kesalahan. Ya, silakan. Iya, Ibu Nur Hidayati. Terima kasih. Dari pemaparan tadi yang saya bisa tangkap, yang saya bisa ambil bahwa kontrol itu seperti apa? Ada anak yang bermasalah, terus ada sesuatu yang tidak pantas mungkin ya menurut kita, maka kita beri tindakan disiplin atau kita apa ya istilahnya mediasi dulu gitu ya. Iya. Di dalam mediasi itu seperti kata Bapak tadi, intinya menurut saya kita harus masuk ke dunia anak itu, kita harus menjadi anak itu gitu. Yeah. Biar kita paham bagaimana dia sehingga dia melakukan hal yang dianggap kurang pantas. Yeah. Artinya kita tidak perlu menjadi diri kita sendiri, Yeah. kita harus menjadi mereka. Itu kalau menurut saya. Iya. Iya. Tepat sekali. Ternyata memang kita harus membawa dunia kita ke dalam dunia mereka. Ya, sebagai seorang pendidik harus begitu. Nanti kita lihat caranya seperti apa. Nanti akan ada sampai di ujung di sini, di segitiga institusi. Jadi yang tadi ini adalah tentang
tentang paradigma, pemahaman tentang kontrol yang akan melahirkan sifat disiplin. Yang berikutnya kita masuk tentang ya, ketika disiplin ini ditegakkan maka akan ada motivasi, akan ada hukuman, akan ada penghargaan. Ya. Ternyata mengapa kita ya melakukan sebuah perbuatan itu kata Gosen ini, ya, seorang ibu-ibu ini kalau nggak salah saya, ya, ibu-ibu dia mengatakan ada 3 hal. Mengapa kita selalu berbuat menjalankan sebuah perintah itu ada 3. Yang pertama karena kita tidak nyaman karena dihukum. Saya sebagai seorang guru datang terlambat itu takut dipanggil kepala sekolah. Ya betul kan? Tidak nyaman di hari di depan. Atau yang kedua, atau saya ingin dipuji. Wih, bapak ini rajin datang pagi-pagi. Jadi yang pertama takut dihukum, tidak nyaman. Yang kedua pengen dipuji. Yang ketiga adalah ia ingin menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Nah, kita di posisi yang mana nanti kita lihat di sini. Ya. Ya, ini kita lewat. Ini tadi yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ketika kita hadir di sekolah mengajar ada motivasi. Ya. Yang pertama kita datang pagi-pagi karena kita tidak nyaman mendapat hukuman. Atau yang kedua kita ingin mendapat penghargaan dari siapa saja, dari siswa, dari guru, atau dari kepala sekolah. Yang berikutnya adalah kita pengen kita ini dijadikan teladan, ya, kita menghargai diri kita sendiri. Bapak Ibu pilih yang mana yang menurut Bapak Ibu enak, ya. Ini bukan paksaan, ya. Tapi sebenarnya akan melahirkan sebuah budaya yang positif. Ya, sekarang saya akan bicara tentang sebuah 3 hal: hukuman, konsekuensi, atau dan terakhir restitusi. Inilah pokok bahasan kita yang akan mengerucut nanti. Saya ingin tanya, Ibu sebagai seorang guru pernah tidak memberi hukuman? Sering ya, sama saya juga. Ya. Sekarang apa perbedaan antara hukuman dengan sebuah konsekuensi? Ini ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman belum tentu anak itu ikhlas menerima. Kalau Ya. konsekuensi itu dia lahir dari diri dia Ya. merubah gitu. Iya, saya kasih tepuk tangan. Ya. Hukuman itu biasanya searah ya, searah. Jadi anak ini tanpa tahu apapun dihukum. Yang jelas kamu pokoknya pulang, kamu harus push up. Ya. Kalau konsekuensi sudah ada perjanjian biasanya. Perjanjian kalau terlambat hukumannya apa? Jadi mereka menyadari, tapi sama-sama menjalankan sebuah hukuman. Ya. Tapi kalau restitusi itu ada pilihan yang diberikan. Ya. Ya, tidak menjalani hukuman tapi ada penyadaran. Kalau dalam bahasa Indonesia apa bu restitusi? Dalam bahasa Indonesia Apa? restitusi dalam kamus. Ya, buka Google. Ya. Tindak lanjut bukan? Tindak lanjut bisa. Perbaikan diri. Perbaikan, ya. Ya. Iya, pengampunan ya. Ya, ada pengampunan. Kalau ini menjalankan sebuah konsekuensi dari sebuah perbuatan. Ini ada Masa boleh saya ya, silakan Ibu. bertanya yang 3 hal tadi? 3 Ya. hukuman, konsekuensi dan apa? Restitusi. Restitusi, ya. Restitusi. Iya. Itu berarti follow up yang tidak lanjut dari disegna berbicara Ya. Kalau restitusi, konsekuensi dan Ya. hukuman itu sebenarnya lahir dari konsekuensi. Iya. Ya, konsekuensi itu diciptakan supaya ada kelembutan dalam kesepakatan. Jadi Iya. mengingatkan kembali.
Jadi yang saya tengok di situ yang masih abstrak pandangan penjelasan itu pada restitusi ya, restitusi. Di sini restitusi itu berarti pengampunan ya? Ya, dalam bahasa istilah katanya pengampunan. Ya. Ya. Cuma di sini pengampunan itu dalam kenyataan. Kalau ini apa namanya, aksi nyata ya? Iya. Aksi nyata kita pengampunan itu seperti apa sebenarnya? Ya. Itu masih abstrak yang masih diterapkan di seluruh Indonesia. Ini kan menggali kembali kebudayaan ini ya, Iya. belum merdeka itu ya. Jadi aksi nyata ini pengampunan seperti apa? Sebab kadang-kadang kita ingin melihat itu tetap background anak itu tetap kita bangkitkan gitu kan. Iya. Jadi kapan pengampunan itu secara konkret kita laksanakan? Oke. Baik, terima kasih Ibu Sugati, beri aplaus dulu. Jadi tentang restitusi ini dan secara bahasanya adalah pengampunan. Tapi secara penjabaran nanti kita lihat, nanti akan saya jelaskan restitusi seperti apa sih sebenarnya. Ya, nanti ada di kalimat berikutnya ini. Ya. Jadi restitusi itu ya menurut para ahli ini ya. Jadi kondisi memperbaiki kesalahan anak, mengembalikan dia ke habitatnya semula, Ya, agar dia bisa membentuk sebuah karakter yang kuat. Nanti ada di ujung videonya bagaimana kita menghadapi anak yang memiliki kesalahan itu dengan cara restitusi tadi. Ada penerapannya. Ini kedengarannya mudah, tapi memang agak sulit, ya, karena inilah akan dilakukan di sekolah-sekolah. Ya, setelah tadi kita masuk dalam penjabaran restitusi, yang berikutnya adalah bagaimana restitusi ini bisa dilaksanakan. Maka yang berikutnya harus ada keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini contohnya begini. Bapak Ibu kalau naik motor itu pakai helm kan? Mengapa pakai helm? Agar ada keselamatan. Iya, benar. Itu namanya keyakinan. Kalau kita naik motor hanya menjalankan peraturan, ya, itu hanya kesepakatan saja. Tapi kalau sudah masuk keyakinan akan ada nilai plus di sana. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, ya, ketika perilaku kita kembali ke kelas ya. Jadi perilaku warga kelas ini, ya, dia akan membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan. Ya. Nah, kebiasaan inilah yang akan melahirkan budaya positif. Bagaimana cara kita membentuk budaya positif ini? Dengan kesepakatan bersama, ya. Jadi kita buat nilai-nilai itu bersama-sama agar timbul nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Itulah namanya keyakinan, bukan kesepakatan yang dipaksakan. Ya. Jadi mereka membuat kesepakatan itu ada keyakinan yang mereka dapatkan, dan ini kalau dilaksanakan dia akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Kita lanjut. Ya. Ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi keyakinan itu Bapak Ibu dia lebih memotivasi kita, ya. Ada motivasi intrinsik dan motivasi dari dalam. Tanpa ada penjaga pun, tanpa ada orang pun dia tetap berjalan. Ya. Ini hal yang tertinggi ketika seseorang menjalankan peraturan di sekolah. Tidak ada papan pengumuman pun dia akan berjalan karena ada keyakinan di dalam. Ya, sekarang kita masuk. Ya, tadi sudah ada keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah seorang guru dia harus memainkan posisinya untuk mengontrol peserta didik yang kita sebut dengan 5 posisi kontrol. Ya. Kita semua mungkin pernah mengalami itu. Yang pertama adalah ya, posisi kontrol itu sebagai seorang penghukum. Ya, kita saya juga sering menghukum siswa, paling senang menghukum. Dan juga sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau orang berbuat salah, kita tambah lagi dia supaya dia menyadari bahwa dia salah. Seolah-olah kita tidak tahu bahwa dia salah, lalu kita buat, ya, supaya dia paham dia salah. Atau yang berikutnya sebagai seorang teman, ya, dia salah, kita mendekati dia sebagai seorang teman.
Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya dia selalu membawa data-data yang lengkap sebelum dia menjelaskan kepada yang pembuat salah tadi. Yang terakhir adalah manajer. Kita lihat yang pertama. Ya. Ini dia penghukum. Ya. Penghukum ini seseorang yang suka menggunakan ya, tindakan bagaimana efeknya menjadi jerah kepada seorang yang membuat rasa bersalah, ya, baik secara fisik maupun verbal. Contohnya kata-kata begini, ya, ini posisi sebagai seorang penghukum. Ya. Kita selalu menjustifikasi orang tersebut salah. Ya. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini, ya, bagaimana kita tidak menghakimi, tapi memberitahu bahwa apa yang diperbuatnya itu dia merasa bahwa kita menjadi orang yang apa dalam bahasa kecil hati, ya. Nah ini, ya. Dan yang berikutnya adalah sebagai seorang teman. Nah, sebagai seorang teman ini sebenarnya sangat baik, tapi dia punya nilai negatif. Mengapa? Ketika seseorang berbuat salah, kita melakukan pendekatan, ya sudahlah nak, tak apa-apa, nanti aku bantu, ya, enggak apa-apa lah ya nak, ya nanti bapak bantu, ya, atau enggak apa, ayo kamu harus berbuat demi bapak. Nah, hal seperti ini kedengarannya baik, tetapi sangat berbahaya. Karena apa? Anak memiliki ketergantungan kepada seseorang guru. Ketika guru, dia tidak akan mau mengikuti guru yang lain. Ya, ini yang juga berbahaya sebenarnya. Awalnya juga bagus, tapi lama-lama ada ketergantungan anak, dia tidak percaya dengan guru lain. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Ya, pemantau ini selalu membuat konsekuensi biasanya. Kamu tahu datang terlambat, hukumannya apa? Kamu telah berjanji, ya, pemantau. Ya, selalu memakai data-data kalau ngomong. BK. Ya, guru BK. Ya. Mana guru BK? Dan yang terakhir, ya, adalah sebagai seorang manajer. Nah, posisi mana yang paling baik? Ya, manajer ini dia memberikan pilihan. Ya. Nanti dalam segitiga diskusi nanti, manajer ini yang posisi yang paling penting. Ya. Dia selalu banyak bertanya, berdialog, memberikan pilihan. Pilihan yang diberikan tanpa terasa seorang anak akan mengikuti nilai-nilai kebajikan tadi. Baik Bapak Ibu, ya ini contohnya nih, kita lihat. Adi datang terlambat hadir di sekolah. Ya. Kalau penghukum ngomongnya pasti dengan suara yang tinggi. Terlambat lagi, pasti begitu. Ya. Kamu bisa datang tepat waktu. Ngomongnya pasti gitu kan? Ya. Hasilnya adalah anak-anak menjadi lebih dongkol. Dia diam, marah dia. Ya. Karena anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Kalau posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, nadanya lembut, tapi menyakitkan hati. Ya. Biasanya orang yang berpikir tingkat tinggi sering begini, ya, pakai majas biasanya kan. Ya. Ya ini ngomongnya begini, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah berjanji, ya, tidak akan terlambat lagi. Kamu ini benar-benar mengecewakan ibu, benar-benar mengecewakan bapak. Anak merasa bersalah. Tentu perasaan siswa ini akan merasa bersalah karena telah mengecewakan. Ya. Sifat seperti ini membuat siswa menjadi tertekan, tidak enak, ya, tidak enak. Yang berikutnya adalah teman. Ya, teman ini dia ramah, lemah lembut, akrab, bercanda. Ya. Dia ingin membantu. Dia biasanya dia membantu. Kamu kan sudah berjanji tak mau terlambat. Ayolah, bantulah bapak ini. Bapak sudah capek. Ya, ayolah. Jadi semacam teman supaya dia merasa dia bagian dari kita. Ya. Dan inilah berbahayanya. Murid seperti ini akan mengandalkan guru tersebut. Ya, apa-apa dengan guru tersebut. Sehingga dia tidak mau dengan guru yang lain karena merasa nyaman. Kemudian sebagai seorang pemantau. Ya, pemantau ini dengan bahasa yang formal. Dia pakai bahasa formal karena memakai ya data-data aturan. Sudah jam berapa nih? Kamu terlambat. Jam berapa masuk? Ya, login jam berapa? Begini biasanya. Ya. Dan yang terakhir adalah ya manajer. Ya. Manajer ini dengan suara halus, bahasa tubuhnya biasa saja, ya dekat, ngomongnya juga dekat. Ya.
Guru, adik, apa kamu nggak tahu jam berapa sekolah dimulai? Ya, tahu. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi ditawarkan solusi dari anak tersebut. Jadi kita tanya aturannya, jadi anak memikirkan sendiri masalahnya apa. Sehingga nanti anak akan memilih untuk berbuat nilai-nilai kebajikan itu. Baik Bapak Ibu, ya. Kalau dilihat dari kolom ini, ya, tentang posisi kontrol ini, ada posisi kontrol yang membuat gagal. Yang pertama sebagai penghukum, ya, suka menunjuk, menghardik, kemudian merasa bersalah, suka berceramah. Ini saya suka berceramah kayaknya. Kemudian sebagai teman, ya, tapi motivasinya di luar semua nih, ya, suka membuat alasan dan pemantau. Yang terakhir adalah motivasi dari dalam anak. Tadi kita lihat tentang kontrol diri yang dari dalam diri. Jadi seorang manajer ini dia bisa membuat anak itu berpikir tentang dialah yang mampu berubah dirinya, bukan karena gurunya tersebut. Ya. Ini tentang posisi kontrol, tentang apa-apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana cara kita menstabilkan siswa. Jadi begini Bapak Ibu, ketika ada siswa bermasalah, misalkan datang terlambat, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Mengapa? Karena ya kita semua ini sebenarnya berbuat yang terbaik, cuma keadaan yang membuat kita menjadi salah. Karena sifat manusia itu baik aslinya. Kemudian yang berikutnya adalah membenarkan, memvalidasi tindakan salah. Bukan berarti membenarkan, ya, bahwa semuanya itu ya biasa saja. Kamu terlambat, Bapak juga terlambat dulunya. Ya, Bapak juga terlambat. Jadi mengiaskan dia sehingga dia merasa tidak bersalah. Bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan. Posisinya pernah dilakukan orang lain juga. Yang terakhir adalah menaik keyakinan. Ini sangat penting. Ya, ini ada contoh tentang penerapan segitiga restitusi, ya. Kita lihat. Udah selesai lampu ya. Masuk ya? Udah selesai lama? Berapa menit lagi? 30 menit lagi ya? Berapa? 25 menit? Ambil buku di perpus, nanti tengok aja beban arus modal ya. Buka aja beban arus modal kalau nggak salah. Laporan
Nah, Santai ya, ibu-ibu yang banyak. Bapaknya memang sedih. Ambil jalan S juga. We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps you save time, get more views, and do more on YouTube. Wow, that is exactly what I need. Oh, want to put your thumbnail ideas to the test? A/B testing is the way to find out which one works best. And don't get us started on our bulk editing features that will save you even more time. I'm Kimberly. I'm 24 years old, and I've been working in media communication about 2 years. I'm a photographer. I always do my early and I've been working for a long time, yet I still don't get a chance of getting promoted because I don't speak English well. I have a lot of confidence in my professional abilities to be transferred to a college office to work, but I have no idea how to interact with my foreign coworkers. There are a few one-to-one courses with foreign teachers, but they are quite expensive and not very flexible in terms of time. So what exactly ink breaking is? Ink breaking is a course that we can learn by ourselves. We can study offline or online. That is definitely suitable for busy computers like me, and I can study on many convenient devices, such as laptops or phones. After 3 months of studying ink breaking, now I can remember more than 3,000 words, and that is thanks to 3 basic techniques: deep listening, catching up, and writing response. And that's why I'm confidently submit application to the foreign brand to work with the group. It's great because years of dedication to the company have paid off, and I hope that I will be promoted soon. If I can do it, you can too. So try ink breaking today.
dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu mencari ujian. Jadi anak ini marah. Cara kita menghadapi marah itu seperti apa yang disampaikan. Assalamualaikum. Siap Ahmed? Waalaikumsalam. Siapa? Wah, sudah lama. Ada yang mau bicarakan? Parah Pak, saya hari ini kesal mengamuk karena saya dibilang oleh Zaki dan teman-temannya kalau saya ini mengampu mencari bukan. Saya marah lah Pak, saya melawan Zaki. Oh begitu. Pastilah kamu marah-marah. Apalagi diolok-olok oleh teman kamu berulang kali lagi. Nah, pada saat kamu diolok-olok tadi, apa yang kamu lakukan? Saya kesal lah Pak. Saya kesal dan saya melawan Zaki dengan teman-temannya sampai dia dihukuman Pak. Oh begitu. Pasti kita mulai hal tersebut karena ada rasa tertentu. Ya iyalah Pak. Saya harus berhenti saya Pak. Saya selalu dihina seperti itu Pak. Padahal saya hanya mencari seperti ini. Tidak ada niat untuk mengampu, apalagi untuk saya buka di batu saya Pak. Maka saya harus melawan Zaki karena saya pantang dihina. Ya, wajarlah. Kamu telah mempertahankan harga diri kamu. Dan Bapak rasa itu sangat penting bagi kamu. Untung saja kamu tidak bertindak lebih jauh. Hanya berdekat saja. Iya Pak, untung saja saya masih sabar Pak. Jika tidak saya sudah melawan Zaki Pak. Karena dia terus saja mengolok saya Pak. Saya masih sabar Pak. Untuk hanya berada diri ini Pak. Ya, pasti ya. Tapi kamu hebat. Jadi tugasnya Masih validasi tindakan yang bisa untuk memilih bertahan dan seolah menguji anak ini tidak bertindak lebih jauh. Tapi Kamu menganggap bahwa yang memilih dilakukan itu untuk tidak berbuat tidak lebih baik. kebablasan. Tapi dia masih bisa menahan diri. Iya Pak. Nah, sekarang Yang berikutnya kita coba lagi menyampaikan validasi. melihat mendengarkan nilai-nilai yang dalam dirinya. yang ngamuk-ngamuk di depan kelas dengan teman sekelas. Tindakan apa yang kira-kira jadi kira-kira jadi kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain sangat penting buat kamu? Oh, saya sangat yakin sekali Pak. Sangat yakin sekali. Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai. Nah, namun ada nilai-nilai keyakinan yang perlu kita sepakati, perlu kita jalankan jika kita sedang marah. Nah, benar kan? Iya Pak. Saya mulai lagi ke depannya. Saya harus lebih sabar. Jadi mempunyai keyakinan menggali nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri anak. Apa yang saya lakukan itu kalau saya pikir lebih dahulu. Hanya saya Sesuai dengan konsep agama bahwa setiap anak Kira-kira sebenarnya dalam keadaan kita kamu bahwa bersedia yang menjadikannya usaha itu karena lingkungan memperbaiki masalah Jadi ini? fungsi tugas guru dari menggali keyakinan nilai-nilai agama. Ya, memperbaiki Jadi masalah ini. sejahat apapun anak, kalau dia sudah berada dalam fitrahnya, dia akan menganggap bahwa apa Iya yang Pak. itu adalah Saya hal yang akan untuk tanggung jawab lagi. Saya biasa lebih sabar agar saya bisa melihat apa yang akan saya lakukan ke depannya Pak. Ini memang kita memerlukan jalur yang lebih panjang. Biasanya. Bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti kamu katakan? Hebat apa? Definisi luar biasa menjadi orang yang bisa menahan diri dan sabar. Baiklah, mulai sekarang mari bersama-sama kita pikirkan bagaimana kita semua ini, sama Ahmed, bisa memperbaiki kesalahan ini, memperbaiki masalah ini, agar semuanya menjadi lebih baik. Ya, yang pertama, yang kedua sesuai dengan tugas guru penggerak. Kita diminta buat masuk dari yang kedua ini adalah
biar mempersingkat waktu. Setiap orang kan pasti ingin menggunakan waktu se-efisien mungkin. Jika ada yang cepat, ngapain lewat jalur lambat? Nah, seandainya rumah kamu berpagar, lalu ada teman-temanmu masuk ke rumah kamu tidak lewat pintu, tapi lewat pagar. Nah, bagaimana perasaan kamu? Ya marahlah Pak, masa sudah ada pintu kok manjat pagar, ntar saya teriaki maling. Nah, menurut pengamatanmu, Rizky, bagaimana kalau Rizky melihat teman-teman sekolah melompat pagar? Kurang baik lah Pak, kurang beradab, kurang beretika, apalagi seorang pelajar kan. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan Rizky yang melompat pagar sekolah tadi. Nah, kira-kira tindakan kamu itu kalau kita pikirkan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kamu? Ya. Tidaklah Pak, berbahaya kalau terjatuh, tentu membahayakan saya juga. Kemudian tidak baik bagi seorang pelajar, kurang berakhlak, beradab dan beretika. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan tapi sebenarnya memang kalau pengalaman saya memang kalau tergantung anak, kalau anak itu hampir 2 jam. 2 jam. Kamu meyakini? Iya. Kalau kita lihat memang Abid itu pernah saya panggil dan itu memang agak ada kelembutan. Misalkan dia tiba-tiba pengen melaksanakan sholat tanpa ada saya. Ini ada teman-teman yang melapor, artinya kita hargai meskipun kadang-kadang masih lihat juga. Tapi setidaknya dia tidak melawan kita, kita termasuk baik. Ya. Beda saat awal, memang ekstra kita habis ya. Kadang kita berpikir daripada itu lebih baik dari yang lain. Saya lebih baik mulai dari pribadi saya akan mengatur waktu saya se-efektif mungkin Pak. Bangun tidur lebih awal, sholat subuh dan bersemangat belajar. Sehingga saya punya waktu, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sekarang ini bagaimana bisa? Ya. Inilah hasil dari tugas aksi nyata ini, membuat sebuah dokumentasi. Meskipun ini hanya sebatas skenario, tapi kita berharap memang kita baik Bapak Ibu, sampai di sini ya tentang apa yang saya sampaikan ini. Jadi dari budaya positif tentang kontrol diri kita, menjadikan kita disiplin dan berujung kepada penegakan restitusi dengan segitiga restitusi ini. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mencitrakan sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki budaya positif, dan budaya positif itu timbul dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru yang dimainkan dia. Kemudian dalam eksekusinya seorang guru menegakkan tentang segitiga restitusi ini. Dia tidak lagi menjadi seorang penghukum, tapi bagaimana ia mampu bertindak sebagai manajer, memberikan pilihan yang baik kepada peserta didiknya. Intinya adalah dalam budaya positif ini kita banyak memberikan anak semangat untuk berpikir. Jadi tugas guru adalah bagaimana anak mampu berpikir secara positif. Jadi kalau kita lihat dengan literasi, anak banyak membaca juga, biar banyak pembenaran dia berpikir. Baik, saya rasa itu kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, ya selamat datang Bapak Kepala Sekolah. Ya, meskipun bajunya tidak sama, tapi orangnya masih sama Bapak. Ya, terima kasih, selamat siang dan telah menunggu bersusah payah di sini hanya untuk menggenapkan 10 orang. Ya, saya apresiasi Bapak Ibu ini semua luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yang merdeka. Merdeka pun merdeka. Ya.
Ya, saya kembalikan kepada narasumber sekaligus pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang masih ingin disampaikan Bapak Ibu mengenai budaya positif atau necessary? Saya sudah pernah melaksanakan. Silakan Bu, boleh ke depan Bu. Ke depan lagi. Depan. Boleh pegang apa Ibu belakang aja. Mana belakangnya Bu? Kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Pepi ya. Di sini materi yang disampaikan oleh dua CGP mengenai budaya positif. Budaya positif ini diharapkan bukan hanya dimiliki oleh CGP, tetapi nantinya menjadi budaya positif untuk semua guru. Memang sekarang ini programnya untuk guru penggerak dan ditularkan kepada guru-guru yang lain. Harapannya nanti mungkin 4-5 tahun ke depan adalah menjadi budaya kita semuanya sudah. Jadi sekolah ini ya. Jadi apa istilahnya? Bapak Kepala Sekolah, saya dan kawan-kawan di sini, marilah kita mulai dari sekarang ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari kita diri kita dulu. Kalau kita sudah terbiasa untuk budaya positif, insya Allah anak didik kita akan mudah dan akan menirunya. Ya, karena apa? Sesuai dengan yang diberikan KHD, ya, Ki Hajar Dewantara, Guru Ing Ngarsa Sung Tulodo. Artinya apa? Dia di depan, berdiri depan, itu harus memberi contoh dalam segala hal. Ya. Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan motivasi, memberikan bimbingan, dan yang terakhir Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Jadi itu harapannya untuk Bapak Ibu guru semuanya, tidak hanya untuk calon guru penggerak, tapi diharapkan untuk seluruh guru nantinya ke depannya budaya positif ini sudah ada dalam diri kita pribadi. Dan mungkin untuk pesan yang tadi Bu Feby sampaikan, apa Bu yang mengenai belajar tadi? Ada yang kata-kata terakhir yang mau belajar. Oh iya, yang tidak mau belajar maka dia tetap pada masa lalu. Yang mau belajar dia akan menjadi masa depan. Iya, menjadi masa depan. Jadi kita semuanya ini adalah pembelajar sepanjang hayat, ya, Bapak Ibu. Seumpama Bapak Ibu terkendala dengan usia, usia saya kelahiran 80 tahun ke bawah, 79, 78, 76 itu Bapak Ibu bisa belajar menjadi pengajar praktik di sini. Ambil SIM PKB. Disinilah kita nanti belajar yang semula tidak bisa menjadi bisa. Insya Allah kalau mau kita bisa. Ya, ini yang usia 80 tahun ke atas. Sorry, kelahiran tahun 80 ke atas, 81, 82 kan masih muda. Itu silakan mencoba mendaftar menjadi
Belajar, iya, semuanya belajar. Ya. Kalau kita belajar lewat forum ini akan terarah. Ya. Pembelajarannya itu terarah. Itu saja pesan dari saya yang ingin saya sampaikan. Marilah kita belajar sama-sama. Kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jangan berhenti. Oh, ilmuku sudah cukup. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Febi. Terlebih dan terkurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapsek, silakan. Kenapa? Sampai aja Pak. Tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Febi dan Pak Kabit Ganti yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu lah ya kegiatan ini. Ini suatu kegiatan yang sangat positif sekali. Ya, apalagi materinya adalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang memang harus kita kembangkan di lingkungan sekolah kita. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, budaya positif ini memang harus kita mulai dari diri kita dulu lah. Ya, karena kita ada seorang guru yang menjadi suri tauladan, menjadi contoh untuk anak didik kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri aja yang belum bisa untuk berbudaya positif, ya bagaimana anak kita mau mengikuti? Karena anak ini kan intinya kan meniru apapun yang dilakukan orang, maka dia akan meniru. Nah, kalau yang dia tiru itu adalah budaya positif yang kita kembangkan, ya insya Allah anak kita juga akan melakukan hal itu. Jadi kita kembalikan pada diri kita pribadi masing-masing. Ayo, mari kita bersama-sama mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Semoga proses pembelajaran juga menghasilkan proses pembelajaran yang memiliki budaya positif yang cukup baik juga. Dan apabila budaya positif ini sudah dapat kita kembangkan, maka sekolah kita akan kondusif nantinya. Maka tidak akan ada lagi yang istilah kita yang sudah saya sampaikan kemarin, ada kasus pembulian dan segala macamnya. Ya, ini yang sangat saya harapkan pada rekan-rekan semua. Ayo mari kita bersama untuk melakukan atau melaksanakan budaya positif. Dan ini tidak hanya khusus untuk CGP, tapi untuk kita semua lah. Untuk kita semua sebagai seorang pendidik seperti apa? Mari kita sama-sama untuk memberikan contoh, menjadi suri tauladan kepada anak-anak didik kita semuanya. Mudah-mudahan ya, kita sama-sama berharap sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik di Kecamatan Singket, terbaik di Kabupaten Lingga, bahkan mungkin terbaik di tingkat nasional. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya. Ya, semoga ini menjadikan langkah awal kita untuk menuju pada kurikulum merdeka nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan dukungannya. Semoga nantinya banyak yang mengikuti CGP dan semoga banyak manfaat yang kita bisa lakukan di sekolah. Terima kasih. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.